Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-36, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-32. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Ambil pulalah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim, Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan? Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak, sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya, dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem, dan atas orang Yehuda, segenap malapetaka yang kau ancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya." Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria, yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim Raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-36 ayat yang pertama. Datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Judul renungan kali ini, Kata-kata yang Kekal, ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, di awal abad ke-19, Thomas Carlyle memberikan sebuah naskah kepada filsuf John Stuart Mill untuk ditinjau olehnya. Entah bagaimana, sengaja atau tidak, naskah itu terlempar ke dalam api. Padahal, itulah satu-satunya salinan yang dibuat Carlyle. Dengan gigi ia menulis ulang teks yang terhilang tadi. Api tidak dapat memusnahkan kisah yang tetap tersimpan utuh dalam benaknya. Dari kehilangan yang luar biasa itu, Carlyle justru menghasilkan karya monumentalnya, The French Revolution, atau Revolusi Prancis. Pada hari-hari menjelang runtuhnya kerajaan Yehuda, Allah memerintahkan Nabi Yeremia, "Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu." Pesan tersebut mengungkapkan kelembutan hati Allah yang memanggil umatnya untuk bertobat agar terhindar dari serbuan yang segera tiba. Yeremia melakukan persis seperti yang diperintahkan Allah. Gulungan kitab yang ditulisnya itu kemudian sampai ke tangan Raja Yehuda Yoyakim, yang langsung mengoyak-oyak dan melemparkannya ke dalam api. Tindakan pembakaran oleh raja itu justru memperburuk keadaan. Allah menyuruh Yeremia menulis sebuah gulungan lain dengan pesan yang sama. Dia berkata, Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Mencoba menyingkirkan firman Allah dengan membakar kitabnya memang bisa dilakukan. Namun tindakan itu sia-sia sama sekali. Firman Allah yang hidup di balik kata-kata itu kekal selamanya. Sahabat ODB, apa yang pernah menyebabkan Anda atau orang lain yang Anda kenal mengabaikan firman Allah? Mengapa penting bagi Anda untuk tunduk dan patuh mengikuti apa yang diperintahkannya?
Ya Bapa, tolonglah aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku, sekalipun pesannya sulit untuk kuterima. Berikanlah aku hati yang tidak membangkang, melainkan rela untuk bertobat.